Saudaraku, puji Tuhan, saya di tempat ini dengan keadaan yang sehat, keadaan yang terberkati. Mari kita masuk dalam doa, kita mau memulai ibadah ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan, buat segala kebaikan yang sudah kami terima Tuhan. Buat segala berkat, anugerah yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami. Sampai pada detik ini Tuhan, kami bisa ada di tempat ini Tuhan. Kami berkumpul bersatu Tuhan untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat semua berkat, buat semua kebaikan yang sudah kami terima Tuhan. Sungguh kami merasakannya sampai pada detik ini Bapa. Tiba saatnya kami mau memulai ibadah ini Tuhan. Kau juga berkati semua saudara-saudara kami yang mungkin ada di tempat lain Tuhan. Ada di dalam perjalanan sedang menuju ke tempat ini Tuhan. Kau sertai, Kau berkati Tuhan. Agar kami bisa bersatu bersama berkumpul di tempat ini Tuhan. Untuk meninggikan memuji nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari semua yang siap memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Makasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Kasih Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Mari katakan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, benar Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami datang untuk memuji-Mu Yesus, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Mari angkat suaramu Bapak Ibu Saudaraku. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari bersama saya katakan. Oh, satu hal yang ku rindu,
berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Mari sekali lagi katakan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ku memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih lagi, lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Daripada 1000 hari di tempat lain. Kami ada di tempat ini untuk memuji-Mu Yesus. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan lebih lagi. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan melihat setiap kerinduan hati kita. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan, dan menikmati. Makasih Tuhan. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Nikmati kemurahan-Mu. Kami sungguh menikmati Menikmati kemurahan Tuhan, menikmati kasih kebaikan-Mu setiamu. Tuhan.
Ku nikmati kebaikan-Mu. Terima kasih. Ku nikmati Mari angkat suaramu Bapak Ibu Saudaraku. kemurahan-Mu. Katakan terima kasih buat kebaikan-Mu, buat seluruh karya-Mu Tuhan. Kami bersyukur di hidupku takkan sungguh pernah berterima berhenti. kasih buat Takkan pernah segalanya berakhir. Tuhan. Kasih setiamu Haleluya. selalu baru Pujian syukur dalam hidupku. buat hatimu Tuhan, buat kebaikan-Mu. Itu Terima yang ku kasih rasa. Yesus. Kasih Haleluya. setiamu Kami bersyukur sepanjang hidupku. Tuhan. Kami rasakan Engkau Tuhan di setiap kehidupan. Kau yang tak pernah tinggalkan kami, Kasih setiamu, Yesus. Ini hati kami Tuhan, ini kerinduan kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Segalanya Tuhan, oh haleluya. Beri hormat bagi kasih Dia, setiamu Raja di atas segalanya, di dalam hidup yang menuntun hidup kami, yang menebus setiap kami. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Sebab kami percaya Tuhan, kasih-Mu tak pernah berakhir bagi kami Tuhan. Dulu sampai sekarang dan selamanya Tuhan, kasih-Mu tetap sama Tuhan, tak berubah Yesus. Bersyukurlah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Sembah Tuhan. Kami mau andalkan Engkau, hanya Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat suaramu Bapak Ibu Saudaraku. Sembah Dia, sembah Dia. Sebab Dia yang layak disembah, layak terima setiap pujian kita. Sembah Tuhan, kami sembah. Segala pujian, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau melawat setiap kami Tuhan. Kau melihat setiap hati kami Tuhan yang sungguh merindukan Engkau Tuhan. Urapi kami Tuhan, sehingga pulang dari tempat ini Tuhan, kami menjadi pribadi yang berbeda. Kami menjadi pribadi yang diberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, Tuhan. Haleluya Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup,
kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Mari bersama katakan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Terima kasih Tuhan. Jiwaku melekat Kepadamu Yesus, kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih-Mu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Oh, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Mari sekali lagi katakan, sebab kasih-Mu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup Tuhan, lebih dari hidup. dan sungguh kami mau merasakannya Tuhan. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Katakan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah Atasku. Kami percaya Bapak Ibu Jiwaku sudah merasakan kebaikan Tuhan. melekat Kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Lebih lagi katakan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Katakan, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Mari berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi merasakan lawatan-Mu pada tempat ini Tuhan. Mari semua yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersama saya katakan, amin. Siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Puji Tuhan. Sebab kasih-Nya tidak pernah berakhir bagi hidup kita. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan, sebab Tuhan baik, yes. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur
dengan penuh pujian. Mari bersuka di hadirat Tuhan. bersuka di hati. Haleluya. Manyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala. Musik dan tarian, mari semua yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, Kau bagi itu baik bagi kami Tuhan. Selamanya. Sebab Tuhan baik. Baik. Kau sungguh baik Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan. Sebab Tuhan baik. Mari jempolnya Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Terima kasih Yesus. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Oh, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan puji. Sekali lagi katakan, Baik. Kau sungguh baik Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Katakan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Katakan, for the Lord is good. For the Lord is good, yes. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari rasakan kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Katakan sekali lagi. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan anugerahnya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari dengan iman sekali lagi katakan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Tiba saatnya kita mau
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia berikan kita hidup, dan kesempatan baru. katakan sekali, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, sekali lagi katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari jemaat sendiri katakan, sekali Yesus, selamanya
hati kami Tuhan. Kau lihat setiap hati kami Tuhan. tak akan hilang Karena kami ada di tempat ini Tuhan. karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku. Cinta Kau selalu Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, saya serahkan hambanya. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya. sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ajar kami Tuhan mencintai Engkau lebih dalam. Ajar kami mencintai Engkau seperti yang firman-Mu katakan. Dan biarlah kami duduk diam mendengar firman-Mu, karena kami mau sungguh-sungguh Tuhan, bukan hanya mendengar, tetapi merenungkan dan melakukannya. Roh Kudus yang menolong kami, karena kami percaya setiap orang yang melakukan firman Tuhan, hidupnya pasti diubahkan Tuhan. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Sudah hampir masuk musim penghujan ya, hawanya rodok sumuk-sumuk gimana, tapi puji Tuhan kita bisa beribadah dengan nyaman di tempat ini ya. Haleluya. Kita akan membahas atau ya lebih tepatnya merenungkan tokoh Alkitab, seorang wanita. Ya, di sini ada namanya Maria. Ada nggak nama Maria di sini? Angkat tangan kalau ada. Tidak ada. Yang namanya Marta. Tidak ada juga. Baik, kalau tidak ada kita akan bicara tentang Rahel dan Lea ya. Ya. Oh no Pak Bambang ini ya. Memang saya dari awal memang rencana mau bahas soal Rahel dan Lea ya. Cuma ya itulah Pak Bambang mesti out of the box gitu ya. Nah, Rahel dan Lea ini dua bersaudara yang secara fisik saling kontras saudaraku. Jadi ceritanya Yakub ini berjumpa dengan seorang wanita yang bernama Rahel. Rahel itu cantik. Saking cantiknya orang Surabaya bilang cantik gitu ya. Wes pokoknya good looking lah gitu ya. Apalagi kalau dia bukan hanya good looking tapi juga good rekening ya. Wah luar biasa kan gitu kan. Nah ternyata begitu Rahel cinta, sangat-sangat cinta, ayahnya Rahel yang bernama siapa? Laban bilang begini, kalau kamu mau menikahi Rahel, kerja dulu berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun dianggap Yakub seperti 7 hari ya. Waduh cepet deh, senang saking cintanya. Tapi ternyata pada waktu pernikahan yang diberikan adalah Lea, kakaknya Rahel. Lea dikatakan matanya tidak berseri. Artinya ya tidak secantik Rahel. Dan begitu besoknya setelah pernikahan, Yakub kaget, loh lah kok ini, kok kakaknya? Kan harusnya Rahel. Wah ini tabur tuai. Artinya gimana? Dulu Yakub itu penipu, betul ya? Yakub itu penipu. Orang penipu ya akan suatu saat ditipu. Nah sekarang yang nipu adalah pamannya sendiri. Dan pamannya bilang gini, ya sudah enggak apa-apa, nanti kerja lagi 7 tahun baru dapat Rahel. Totalnya berapa tahun?
14 tahun. Antara Lea dan Rahel, saya akan membahas satu kehidupan yang sangat menyesakkan hati, yang sangat menyedihkan saudaraku ya, yaitu Lea. Saya tidak bahas soal Rahelnya, sebenarnya ada pembahasan Rahel tapi sedikit sekali. Saya lebih suka ke Leanya saudaraku. Kehidupan Lea, bayangkan dia menikah dengan seorang suami yang tidak mencintai dia. Ya, bukan hanya tidak mencintainya, tapi juga setiap hari yang menjadi saingannya bukan orang lain, saingannya adalah adiknya sendiri. Bayangkan suaminya bersayang-sayangan dengan adiknya sendiri. Tapi pada posisi yang sama, ini Lea tetap menjadi istrinya Yakub. Waduh, sangat menyedihkan, sangat menyusahkan hati. Tapi yang luar biasa adalah begini, saya beri judul khotbah saya ini, pahit menjadi manis. Apa judulnya? Pahit menjadi manis. Kehidupan Lea yang begitu pahit, begitu susah, begitu sangat, wah pokoknya enggak enak deh. Tapi endingnya happy ending. Endingnya sangat manis. Tuhan yang membuat itu. Mari kita lihat bagaimana sikap hati Lea sehingga dia memiliki happy ending. Meskipun kehidupannya, faktanya, nyatanya dia diperhadapkan dengan hal yang tidak baik. Saudara. Kita buka dalam Kejadian pasal 29, ayat 31 sampai dengan 35. Kejadian pasal 29, ayat 31 sampai dengan 35, saya baca ayat 31, saudara 32 kita bergantian ya. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Tetapi Rahel mandul. Ayat 32, 1, 2, 3. Lea mengandung. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Ayat 34, 1, 2, 3. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan, itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda, sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Saudara dikasihi Tuhan, bagaimana sikap hati Lea, sampai akhirnya nanti akan saya bagikan happy endingnya itu apa yang didapat Lea. Saya boleh ini turun ke bawah? Boleh ya? Boleh ya? Ke bawah saudaraku ya. Nah enak gini ya saudaraku. Yang pertama begini, sikap hati Lea. Kita perhatikan dengan nama pemberian anak. Orang zaman dulu, zaman Yahudi kuno itu memberi nama anak itu menunjukkan keyakinannya, imannya bagaimana. Tidak hanya di Yahudi, tapi di bangsa-bangsa kafir itu juga menunjukkan imannya kepada dewanya. Contoh, saudara tahu namanya Sadrak, Mesak, Abednego. Itu bukan nama Yahudi. Itu nama dewa. Nama Yahudinya itu kalau tidak salah Hananya, siapa ya? Asaria, satunya Misael apa Michelangelo ya? Saya lupa ya. Pokoknya M lah satunya ya, saudaraku ya. Nah, digantilah waktu mereka di Babilonia oleh Raja Babilonia, diubah nama mereka sesuai dengan dewanya orang Babel, Sadrak, Mesak, Abednego. Oke? Nah, oke, kita tidak bahas itu. Jadi dewa-dewa pun bangsa-bangsa kafir memberi nama sesuai dengan keyakinan mereka. Nah, Lea meskipun diperhadapkan kehidupan yang tidak baik, dia melihat suaminya lebih mencintai wanita lain, yaitu adalah adiknya sendiri. Dan dia setiap hari diperhadapkan seperti itu. Tapi dia memiliki sikap hati yang benar, dia menamakan anaknya sesuai dengan keyakinannya. Ya, yang pertama namanya siapa? Ruben. Artinya apa? Tuhan memperhatikan. Ruben itu artinya Tuhan memperhatikan. Jadi dia percaya kepada Allahnya bahwa Tuhan memperhatikan dia. Karena dia tidak diperhatikan suaminya. Ya. Sama halnya kalau kita di Indonesia pun juga gitu ya nama ya. Misalnya gini, namanya Matius.
sudah tidak usah tanya agamanya apa, ya toh. Namanya Matius sudah tahu, ya toh. Namanya Lukas gitu kan, sudah tahu lah. Namanya siapa? Oh Paulus. Oh Paulus ya. Oh bukan Kristen ya, pasti Kristen saudaraku ya, pasti. Dari nama aja kita tahu ini keyakinannya apa. Cuma saya bingung ya. Bambang itu di Alkitab apa ya? Nggak ada ya. Nggak ada ya. Siapa namamu? Peter, oh Peter sih ada, Peter ada. Namanya siapa? Teman keyboard. Yefta sih ada. Bambang itu nggak ada. Ya sudah enggak apa-apa, enggak ada di kitab, tapi ada di kitab kehidupan ya. Tapi luar biasanya nama Bambang di Indonesia satu-satunya nama yang belakangnya eng. Coba saya tebak, ada belakang namanya eng, Peter belakangnya R, Yefta belakangnya ta. Enggak ada eng, ada enggak yo? Apa? Sugeng ya. Saya ingin saudara mikir gitu loh ya. Enggak hanya Sugeng, saya punya nama lain kok. Saya punya nama teman namanya Herlambang, gitu. Ada ya? Ada. Nah, saudara, Tuhan memperhatikan kita. Amin. Mungkin kau sedang hari ini sedang tidak baik. Sudah percaya, Tuhan itu memperhatikan kita. Beberapa bulan September, di rumah kami ini sudah ada, kami sedang merintis persekutuan doa. Dan setiap Senin pertama, kita ada doa penyembahan. Jadi namanya malam doa penyembahan. Sorry ya, ini kameranya naik turun ini. Saya turun lagi Pak. Saya tadi naik, turun. Nah, setiap Senin pertama kita memulai bulan itu dengan mendekatkan diri pada Tuhan. Kita hanya menyembah terus saudaraku ya. Lalu di Senin itu saya bilang kepada anggota atau jemaat PD Galilea di rumah kami, bahwa sepanjang bulan ini Tuhan akan memperhatikan kebutuhanmu. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan tidak membiarkan engkau sendiri. Yang percaya katakan amin. Oh, mereka amin gitu. Terus setelah itu ayo kita angkat tangan. Saya doakan mereka. Tuhan akan memberkati engkau, bahkan memberi hal yang tidak terduga. Rezekimu akan melimpah. Kau akan ditolong Tuhan. Amin, amin. Wah puji Tuhan ya. Itu Senin pertama. Tandanya kita akan memasuki bulan itu masih ada jauh, masih ada 4 minggu itu. Selasanya apa yang saya doakan terjadi saudaraku. Istri saya tiba-tiba dapat pesanan catering gitu ya. Nah memang sejak COVID itu cateringnya istri saya menurun saudaraku. Tapi selalu saja diperhatikan Tuhan. Tiba-tiba itu tadi hari Selasa ada orang pesen catering, lumayan saudaraku ya, sekian puluh kotak untuk hari Rabu. Wah seneng, bahkan sudah ditransfer uangnya. Wih saya bilang sama istri saya, kita lo baru Senin kemarin doa ya. Wah kita diberkati, pasti anggota PD Galilea juga diberkati. Wah seneng istri saya juga ikut seneng. Tuhan benar-benar memperhatikan, haleluya. Gitu ya. Rabu dapat berkat lagi, yaitu waktu kami mempersiapkan anak-anak mau berangkat sekolah. Anak saya yang pertama kelas 12, tahun depan akan masuk kuliah, sedangkan anak saya yang kedua kelas 7, berarti tahun depan kelas 8. Sedang mempersiapkan sekolah, lah kami di rumah punya anjing ya. Kalau saudara masih ingat, saya pernah sebutkan nama anjing saya di sini. Kalau saudara masih ingat, nanti pulangnya dapat tahu campur. Pasti enggak ingat, susah ya, nama anjing saya susah. Enggak ingat saudara pasti ya, pasti. Nah, saya enggak usah sebutkan, nanti diulang-ulang lagi kan. Nah saya kalau ke depan, ada yang jantan, ada yang betina, memang terpisah tempat. Ya, terus saya lihat, loh itu yang betina kok, dia itu menjilatin apa ya? Masa kotorannya kok hitam, terus masak makanan dong, belum saya kasih makan, apa kira-kira? Saya deketin, loh ternyata melahirkan. Jadi anak anjing saya itu jenis pom, tahu ya? Bukan anjing-anjing biasa tapi anjing pom. Ya, kayak di depan saya ada pom kan? Ada pom di sini ya. Waktu itu saya sebenarnya mau kasih nama Pertalite, gak jadi. Saya kasih nama Moka gitu ya. Oh ternyata melahirkan. Wih seneng, saya langsung ambil itu anaknya. Supaya enggak dimakan saudaraku ya. Saya pisahkan, saya jauhkan dari yang jantan. Saya ambil sama induknya yang betina, saya masukin kandang. Dia sudah tertutup gitu. Wah anak-anak saya seneng, wih punya anak anjing gitu ya. Oke kita berangkat sekolah, saya antar ya. Di perjalanan istri saya WA, lahiran lagi anak kedua. Wah saya bilang sama anak-anak, wih sudah lahirkan lagi. Wah anak-anak seneng, wah lahir lagi seneng. Karena dulu tahun 2022 lahir 5, mati semua.
Lahir 5 mati semua. Tahun 2023 lahir 1 mati juga. Nah ini kita berharap enggak mati gitu ya. Terus sudah sampai di sekolah, istri saya ngabari lagi, lahir lagi. Wah 3, wah saya tambah suka cita, lahir lagi kita punya anjing banyak. Hati saya juga gini, dapat dijual, gitu ya. Anak saya, anjing banyak, dapat duit gitu ya. Mikirnya anak itu dia melihara, yang melihara bapak, saya yang melihara, bersin-bersin. Dia aja enak-enak gitu kan. Nah akhirnya sampai rumah, perjalanan sampai rumah. Begitu sampai rumah istri saya bilang gini, anak keempat gak bisa lahir. Loh, si gak bisa lahir gimana? Jadi masih setengah badan gitu. Jadi berdarah-darah gitu ya. Sampai ekornya itu sampai berdarah gitu loh. Pokoknya hampir kayak kelihatan mau keluar tapi gak jadi keluar gitu loh. Aduh saya bilang gini, Selasa kemarin baru dapat berkat catering kan, sudah ditransfer uangnya untuk pembayaran catering. Rabu sudah masak, sudah mau siap antar gitu kan, sudah dapat cuan dari catering. Ayo ini dapat berkat lagi anak anjing. Wah ayo dapat berkat lagi, tapi ini induknya yang betina ini, kayak dia ngeden-ngeden gitu loh saudaraku. Cuma enggak keluar-keluar itu anaknya. Sampai darahnya itu banyak, sampai di rumah itu bau anyir gitu loh. Kira-kira itu kejadian jam 8:30. Saya tungguin, namanya kan Moka. Ayo Moka, bisa kamu, ayo, semangat gitu ya. Semangat gitu ya. Tapi lama-lama jam 9 saya lihat itu Moka tidur saudaraku. Sudah capek dia, sudah lemah, sudah lemah, sudah nggak bisa berdiri lagi saudara. Waduh kenapa ini? Saya bingung kenapa ini. Terus istri saya, dibawa ke dokter. Hah? Bawa ke dokter, kita belum pernah ke dokter hewan saudaraku ya. Belum pernah ya, karena kita memang manusia ya, enggak pernah ke dokter hewan ya saudaraku ya. Ya masa manusia ke dokter hewan ya kan enggak. Jadi masa ke dokter hewan ini habis berapa? Banyak, apalagi saya lihat, apa ini ya, kok enggak keluar anaknya, sudah berdarah-darah. Aduh ya apa ini. Akhirnya kira-kira jam 9:30 saya cek di Google klinik dokter hewan terdekat gitu. Lalu ada saudaraku. Kita telepon enggak diangkat-angkat. Sudah anjing sudah lemes gini. Waduh ini mati malah ya opo ini. Enggak diangkat di telepon itu. Sampai jam 10 kurang seperempat diangkat. Iya, ini klinik hewan ya? Iya. Dokternya ada Pak, tapi nanti jam 10. Waduh, ya sudah enggak apa-apa. Saya tunggu jam 10, begitu sudah jam 10, saya sama istri saya, sama bawa kandangnya ini, sama anak-anak anjing yang 3 tadi, sama induknya, masukin mobil, bawa ke dokter hewan. Sampai di sana, diperiksa, saya bilang ini loh anaknya keempat enggak mau keluar. Ya jadi berdarah-darah gitu ya, enggak mau keluar. Sama dokternya diperiksa, oh Pak, dia pakai istilah medis, apa namanya, ingat enggak? Saya lupa namanya apa ya, pokoknya istilah medis sana. Pak ini bukan anaknya, ini adalah organ reproduksinya sampai keluar. Jadi dia ngedenin nemen saudaraku ya. Dia saking nemen dan karena sudah piro kali melahirkan ya, 4 atau 5 kali ya, 4 ya. 4 kali melahirkan saudaraku ya, dan usianya sudah cukup tua, jadi harusnya enggak boleh melahirkan lagi Pak. Kok dokter bilang gini, kok bisa hamil Pak? Ya enggak tahu, tanya si jantan. Loh memangnya saya gitu. Enggak tahu. Loh memang aku yang berbuat, enggak saudaraku. Oh ya apa sih? Ya udah loh Pak ya, nanti enggak boleh melahirkan lagi loh Pak ya, enggak boleh dihamili lagi. Hus, bukan saya Dok, itu yang jantan. Terus gimana? Ya ini harus operasi Pak. Wih, operasi ini organnya keluar saudaraku. Apa ya, pokoknya untuk mengeluarkan anak itu loh. Jadi sampai keluar gitu. Aduh saya mikir biaya berapa gitu. Aduh Tuhan. Tapi sempat secara manusia itu, aduh kemarin baru dapat cuan dari catering kan gitu kan. Tapi ya gimana lagi, ya udah deh silahkan dioperasi. Ya wis Bapak tinggal aja nanti kalau sudah selesai kita kabarin. Oke, begitu saya mau meninggalkan tempat itu, dokternya sudah bawa kayak itu infus gitu ya. Sudah pokoknya kayak benar-benar kayak di UGD gitulah, dimasukin baunya juga bau obat gitu ya, mau dibius dan sebagainya. Oke, begitu saya pulang kira-kira sore itu dikabari, Pak sudah, cuma ini Moka anjingnya belum siuman, masih dalam pengaruh obat bius. Kayak manusia ya. Saya baru kali itu saya tahu. Ya udah, 1 jam berikutnya di WA lagi, Pak sudah sadar bisa diambil. Oke, saya ambil saudara ya, saya ambil. Dan saudara tahu biayanya
luar biasa. Saya itu pulang ngomong sama istri saya, kok enak ya dokter itu ya. Ndak melok buat catering, tapi nikmati cuannya catering. Piye toyo. Selasa baru dapat cuan, Rebo kok sudah mengalir ke dokter. Enak gitu ya. Tapi saya enggak mengeluh saudaraku. Saya menghadapi dengan senyum, guyuran sama istri saya ya. Anak-anak juga datang, wah anak anjingnya sehat ya, sehat gitu ya. Wah kita cerita ya sudahlah. Karena saya percaya hidup kami sekeluarga ada di tangan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan juga memegang hidup saudara. Dia memperhatikan dan itu terbukti. Itu hari Rabu. Hari Minggu saya dapat berkat. Ya, mendapat berkat yang tidak saya duga. Jumlahnya itu tidak saya duga. Lebih banyak dari biaya yang tadi operasi itu, dokter operasi itu. Saya pulang tuh sampai saya, wow, kita dapat berkat Tuhan, lihat, Tuhan memberkati. Berarti istilahnya kalau dalam asuransi sistem rembes ya. Rebonya keluar untuk dokter, hari Minggunya diganti sama Tuhan. Oh haleluya, puji Tuhan. Benar-benar Tuhan memperhatikan, Tuhan tidak membiarkan anaknya hidup berkekurangan. Amin. Yang kedua saudaraku, namanya siapa yang kedua? Coba klik nomor ayat ke-30 Simeon. Yang artinya Tuhan mendengar. Tuhan itu mendengar. Pernah di sini kalau dalam hal mendengar, ya, antara pria dan wanita itu lebih jago mana, saudara? Wanita sama pria lebih jago mana kalau soal mendengar? Wanita lebih jago ya. Makanya kalau si istri ngomong ke suami kadang kurang didengarkan ya. Ya kan gitu kan. Tapi saya tahu Tuhan itu tidak pernah bosan loh mendengarkan doa kita. Amin. Tuhan tidak pernah bosan mendengarkan seruanmu, tidak pernah bosan. Bahkan ditunggu seperti malam ini, engkau menyembah Tuhan, engkau datang kepada Tuhan, engkau berkeluh kesah, Tuhan tolong aku. Ditunggu Tuhan itu kata-katamu. Makanya ya, kalau pria itu misalnya ya rapat di kantor 3 jam gitu ya, sampai rumah ditanyai sama istrinya. Tadi rapatnya apa? Rapat 3 jam loh. Jawabnya gini, ya nanti kantor akan buka cabang baru di Bojonegoro. Loh segitu dok? Iya gitu dok. Kenapa? 3 jam rapat gitu dok saudaraku ya. Tapi kalau istri wanita mendengarkan itu, saya inget banget saudaraku ya. Pulang dari arisan, wah ngomong saudaraku ya. Mah tadi apa arisan isinya apa? Wah iya Pak, tadi apa arisan itu nanti bulan depan arisannya ke Malang. Ke Malang itu nginep 3 hari 2 malam, nanti kita ke Jatipak 1, Jatipak 2, nanti disupport base-nya sampai Bu RW. Nanti Bu RT nyiapin makanan, wah panjang saudaraku. Jadi arisan selama 2 jam lengkap. Hebat wanita itu. Karena itu hai suami-suami, tidak hanya istri itu mendengarkannya tajam, tapi ingatannya tajam, setajam silet. Hati-hati hai suami-suami, jangan engkau menyakiti istrimu dengan perkataan, karena itu akan didengarkan, diingat-ingat. Dulu kamu pernah ngomong pada aku, tahun 2010, hari Rabu jam 2 siang, menit ke-53, kamu pakai baju hitam, iya kan? Nah, diingat-ingat. Ya itulah kalau dalam hal mendengar. Tuhan itu mendengarkan dan dia mengingat kebutuhanmu. Amin. Yang tidak diingat Tuhan tahu apa enggak? Dosamu tidak diingat Tuhan. Kesalahanmu enggak diingat Tuhan. Tuhan hanya ingat kamu adalah anaknya. Kita adalah anaknya. Amin. Sama seperti Lea ini. Walaupun tidak diperhatikan suami, Tuhan memperhatikan Lea. Lea tidak didengarkan oleh Yakub. Yakubnya malah bersayang-sayangan sama Rahel. Tuhan mendengarkan Lea. Loh, keren ya. Manusia mengecewakan, manusia bisa meninggalkan kita. Maaf ya saya ngomong ya ini, semua di sini, maaf ya ini. Jangan menganggap gembala saudara itu Tuhan. Manusia kok, tidak selalu ada untuk kita. Gembala kita tidak selalu 24 jam sama kita. Misalnya ya, gembala kita ini Pak Teguh misalnya sedang ke Israel, atau mungkin ke Singapura, jemaat butuh, tidak bisa, tidak mau hadir ya. Tapi Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu dengar, Tuhan selalu memperhatikan kita, amin. Saudara, tadi sempat saya katakan saya ini merintis persekutuan doa, namanya PD Galilea. Sejak tahun 2022 kita ngadakan
PD. Terus sejak itu saudaraku, saya sama istri saya sudah berdoa, Tuhan PD ini ada benar-benar caranya Tuhan. Kami enggak ada donatur, enggak ada persembahan pun saudaraku. Waduh, kadang itu wah sudah pokoknya enggak nyocok deh gitu saudaraku ya. Tapi yang luar biasa, selalu Tuhan perhatikan, Tuhan dengar. Bahkan saya ngomong sama istri saya, ada gereja X gitu ya, gereja X. Yang masih kecil juga, tapi mempunyai cara strategi yang luar biasa. Strateginya itu strategi manusia. Jadi misalnya gini, misalnya ini ya, misalnya. Ayo jemaat Tuhan, ini gereja X ya, jemaat Tuhan, Selasa depan Pak Gembala ulang tahun gitu ya. Ayo datang, banyak yang datang saudara. Gitu ya. Nanti 3 minggu lagi, jemaat Tuhan, Ibu Gembala ulang tahun. Wah, yang datang, banyak. Nanti bulan depan, jemaat Tuhan, anaknya Pak Gembala ulang tahun. Wah, saudaraku, banyak. Terus ada lagi, pas juga, jemaat Tuhan, bulan depan, Bapak Ibu Gembala wedding anniversary. Wah, semua diundang. Jadi itu gereja penuh terus, Pak. Full terus, saudaraku. Penuh terus. Terus saya bilang sama istri saya, kita pakai cara marketing gitu kah? Oh, enggak. Sebentar saudaraku ya, ini kok lepas sih. Ya oke. Nah saudara, kita pakai cara marketing kayak gitu, strategi kayak gitu. Enggak. Kita berdoa sama Tuhan. Ya, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan dengar kok kebutuhan PD Galilea. Tidak ada donatur saudaraku. Tapi kita bisa jalan sampai hari ini. Benar-benar karena Tuhan. Mungkin saudara nggak tahu kan? Karpet aja pinjem kita itu. Kita enggak punya speaker pinjem. Ya toh, kajun, mana sih enggak ada kajun ya? Wah, drum bagus saudaraku. Kajun, tahu kajun enggak? Yang diduduki yang nah itu ya. Pinjem. Wah, gitar punya saya yang usianya sudah 15 tahun. Bayangkan gitar kayu. Kalau dipencet, sakit dan pasti itu bolak-balik senar nomor 1 itu putus. Dia tidak betah hidup lama-lama. Putus dia, kita sambung lagi cari senar yang baru. Putus tuh kira-kira sudah 15 tahun ada 20 kali lebih putus. Ganti senar. Saya nggak ngerti kenapa. Kami semuanya benar-benar nol. Tapi yang luar biasa Desember 2023. Tiba-tiba ada yang telepon saya. Pak ke rumahku. Loh kenapa? Saya ke rumahku. Enggak, apa ayo. Aku berkati speaker termasuk wirelessnya, ambilan sekarang juga di rumahku. Wih seneng saya. Tuhan kita enggak pernah ngibah-ngibah. Aku tolong disumbang dong speaker. Saya pernah ngomong gitu ke Pak Teguh? Enggak pernah Pak, enggak pernah sama sekali. Ayo disumbang supaya ini PD-nya jalan. Tidak pernah. Kita enggak pernah cari donatur, enggak pernah. Donaturnya surgawi langsung. Dan kita ke sana ngambil speaker. Wah puji Tuhan. Speaker yang lama kita balikin. Terima kasih ya, sudah setahun lebih bersama dengan kami. Saya cek di toko online dia, speaker yang berkat tadi itu, harganya jutaan, saudara. Wih, sampai saya abadikan, saya foto, saya video. Wah, enggak hanya itu. Bulan April kira-kira, tiba-tiba ada yang nanyai saya, anakmu yang pertama itu bisa main keyboard? Bisa sih. Tapi ya enggak jago-jago amat loh, ya enggak ahli. Pokoknya bisa kan, bisa. Ya wes, orang datang ke tempat saya, ngasih kami keyboard. Wah. Enggak hanya keyboard, kita dikasih proyektor. Apalagi ya, keyboard, proyektor. Terus satu lagi saudaraku ya, kita itu dulu kalau pujian, nyanyinya itu pakai lagu-lagu lama, yang orang inget. Contohnya apa? Sungai sukacitamu mengalir. Saudara pasti ingat semua kan? Ingat. Yang terutama di dalam, pasti ingat? Ingat. Ku mau cinta Yesus. Ingat kan? Enggak usah lihat teks, ingat. Dulu gitu. Tapi ini tiba-tiba diberkati orang dengan iMac, saudara. Saya bilang, waduh, luar biasa ini. Kenapa kancing saya pedot lagi nih? Wah, ini enggak apa-apa, nanti Tuhan perhatikan. Nah oke saudara, jadi sampai sekarang
karpetnya sudah punya sendiri, speakernya sudah punya sendiri, dapat keyboard saudaraku. Gitar diberi juga saudaraku, meskipun bukan gitar elektrik, masih gitar kayu. Tapi senarnya, dia tidak hanya beri gitar juga, terus dia ngasih senar. Nyoh ini senarnya juga gantian, karena gitar ini senarnya lama, dia kasih senar baru. Wih, saya biasanya gitar saya yang 15 tahun itu, beli senar harganya tidak sampai cepek jeng. Satu set ya, satu set. Gitar kayu saya, tidak sampai 100.000. Tapi dia memberi saya cek di toko online, harganya kira-kira senar tuh 400.000 atau 500.000 satu set. Wih, saya pasang, saya tung, empuk banget rek. Tuhan Engkau mendengar, Engkau memperhatikan doa. Dan yang luar biasa adalah saya kaget tiba-tiba siang-siang ada yang teriak di depan, paket gitu. Oh, pergi paket. Sopo paket yang pesen paket? Saya tanya, pesen paket? Enggak, aku juga enggak pesen. Siapa ya? Ya wes saya lihat namanya bener, alamat bener. Wah, siapa ini ya? Ya udah saya terima saudara. Saya buka, lumayan gede ya semacam itu. Tapi ringan. Itu kan berat dari besi itu. Ringan, ya apa ya? Kotaknya segitu. Saya buka ternyata kajun. Iki sopo sing kei? Sopo sing ngasih ini? Siapa ini ya? Terus keluar dari kamar 2 bocil. Anak-anak saya keluar. Dedi, itu untuk PD Galilea. Loh, ini dari kamu? Iya, dari kami berdua. Anak-anak saya memberkati PD Galilea. Tidak pernah saya suruh, tidak pernah. Tuhan yang menggerakkan mereka. Saya tanya gini, loh kamu itu loh dapat uang dari mana? Tabungan. Dari gongsi facai sinen kuaile. Dari tabungan itu loh saudaraku. Mereka menyisihkan berkat untuk pekerjaan Tuhan di PD Galilea. Alah, wong kamu juga ada kebutuhan. Enggak apa-apa Dedi, saya bangga sama 2 anak saya itu saudara. Diberkati, kita diberi kajun. Lihat, Tuhan itu memperhatikan. Tuhan itu mendengar saudara. Kami tahun depan ada retreat. Ada perlu biaya, saya bilang sama saya, tenang aja sudah, nanti Tuhan kirim. Apa yang menjadi kebutuhan saudara, saya enggak tahu. Ya, saya juga tahu gereja ini juga punya kebutuhan kok. Tapi tahu enggak, kepala gereja ini siapa? Tuhan Yesus. Tuhan yang akan memenuhi. Dan yang ketiga saudaraku, yaitu kalimat ini unik yang ketiga ini. Nama Lewi itu di situ tidak ada arti yang Ruben tadi kan Tuhan memperhatikan. Yang kedua Simeon Tuhan mendengar. Tapi kalau Lewi ini unik, coba kita buka di dalam ayat 34. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Perhatikan ayat ini, enggak ada kata-kata Tuhan. Betul ya? Enggak ada. Artinya apa? Tuhan itu menghargai perjuangan kita. Lea tidak menyerah. Sikap hati yang ketiga, Lea ini tidak menyerah. Berapa banyak rumah tangga yang hancur karena menyerah. Suami istri bertengkar, nggak ada selesainya, nggak ada solusinya, akhirnya bercerai, menyerah. Berapa banyak anak-anak muda yang menyerah dengan persoalan hidupnya, mengakhiri hidupnya. Banyak saudaraku. Berapa banyak para pengusaha yang gulung tikar. Banyak gereja yang tutup, bahkan dijual. Di Amerika gereja jadi restoran, gereja jadi tempat diskotik. Kenapa? Karena menyerah. Semuanya menyerah. Dianggap kalau sudah menyerah ya sudah selesai lah. Kita punya Tuhan yang hebat, jangan pernah menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Suatu saat ada seorang potter, tahu potter? Tidak tahu potter? Ada yang tahu potter yang di belakang? Potter. Apa Pak? Ngangkat. Potter yang di Manyang Kertoharjo jual es potter. Puter Pak, itu puter. Es puter. Enggak betul-betul. Potter itu adalah petugas hotel yang ngangkatin koper atau mindahin mobil. Nah, satu saat ada seorang potter, dia sudah menunggu di depan hotel, sudah ada mobil, dia menyambut tamunya, membukakan pintu, lalu menaruh barangnya, lalu ada temannya yang juga angkat barangnya, dia memindahkan mobil itu, memarkirkan mobil itu, dia parkirin, balik lagi di depan. Suatu saat
Potter ini ada mobil masuk. Wah, dikasih kuncinya, tamunya masuk hotel. Dia mau mindahin mobil, enggak segera dipindahin. Dia gini, wih bagus banget ini mobil. Dilus-lus mobil ini ya, dipandangi dari belakang, dari depan, bagus dilus-lus. Dimarahi sama kepalanya, jabatannya lebih tinggi. Kamu kok dari tadi enggak masukin, enggak parkirin mobil, sudah cepet. Kamu tuh Potter, enggak usah mimpi kamu punya mobil kayak gitu. Cepat parkirin. Ya sudah, dia masuk mobil, dia parkirin mobilnya. Tapi tahukah saudara, Potter ini tidak menyerah. Dia berjuang terus. Dia berjuang terus. Sampai akhirnya dia menjadi orang yang ternama. Kekayaannya luar biasa. Dia menjadi aktor yang hebat. Ada yang tahu siapa? Ya, Chow Yun Fat saudara ya. Chow Yun Fat, koko saya. Chow Yun Fat. Dari seorang Potter. Itu aja orang sekuler, orang dunia, orang yang tidak akan percaya Yesus. Apalagi saudara dan saya, orang yang percaya Yesus. Kita punya hari depan penuh harapan. Ada Tuhan yang menyertai kita, jadi jangan menyerah. Rumah tangga menyerah hancur, saudara. Kita dalam bekerja menyerah hancur. Saya pelayanan bisa seperti hari ini karena yang tidak menyerah. Ada yang menyepelekan, ada yang memfitnah. Oh ada, saudara. Kapan-kapan saya ceritakan, saya pelayanan di Sumbawa, difitnah. Habis-habisan saudara. Tapi yang tidak menyerah, sudah Tuhan tidak membiarkan orang benar itu terus ditindas. Pasti ada pembelaan Tuhan. Jangan pernah menyerah. Yang keempat, ya, ini yang terakhir, setelah ini kita akan masuk di happy endingnya Lea. Yang keempat, Lea ini sikap hatinya adalah dia bersyukur. Saudara. Ayat 35, mari kita lihat, kita baca yuk 1, 2, 3. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan, itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Saudara. Yang keempat, sikap hatinya adalah bersyukur. Ini luar biasa. Kenapa? Kalau saya tanya saudara ya, bersyukur itu mudah apa gampang? Hah? Lu jawaban toh. Bersyukur itu mudah apa gampang? Enggak ada jawabannya. Mudah atau sulit? Bingung. Jawab mudah kok ya sulit. Jawab sulit kok ya mudah. Saudara, kalau orang dapat cuan, dapat berkat, seneng bu, haleluya puji Tuhan. Kita nyanyi, ku naikkan syukur kuat gitu kan. Wah, dapat rumah baru, dapat momongan, sembuh dari sakitnya, dapat pekerjaan baru, wah dapat berkat yang melimpah. Seneng, kita nyanyi toh, enak. Oleh darah anak, wah bergirang-girang. Tapi waktu ditipu orang 10 juta, masih bisa bersyukur. Rumah kok ngontrak aja 20 tahun. Teman-teman lihat, teman-teman sepelantaraan sebaya, dulu mungkin sama-sama kuliah di Ubaya mungkin. Semua sudah punya rumah, kok tetap 20 tahun kok ngontrak, bisa bersyukur. Yang lain sudah punya mobil, kita naik mobil mikrolet, sudah bersyukur. Kemana-mana susah, bersyukurkah kita? Saudaraku, satu-satunya ayat ini ya, kata syukur dimulai, diawali di kisah ini. Berikutnya nanti ada di kitab Mazmur, banyak kitab. Tapi awal mulanya kata syukur muncul dari seorang wanita yang tidak dicintai suaminya. Dari seseorang yang diperhadapkan dengan kepahitan hidup. Ini loh awalnya kata syukur muncul. Ya di kitab ini Kejadian pasal 29 ayat 35. Mari saudaraku miliki sikap seperti Lea. Tuhan tidak suka orang yang bersungut-sungut. Perhatikan baik-baik. Untuk peluang kita bersungut-sungut banyak. Bisa. Tapi saya beritahu, peluang kita mengucap syukur juga tidak kalah banyak. Yang membuat orang tidak bersyukur adalah dia membanding-bandingkan. Coba ya, suami istri yang datang siapa? Suami istri? Di sini selain Pak Gembala? Oh iya, ya puji Tuhan. Misalnya ya istri-istri saya mau tanya, misalnya suamimu membandingkanmu seneng enggak? Kamu kok enggak kayak wanita itu sih? Wanita itu kan cantik gitu, glowing kan gitu kan, bening kan gitu. Pasti enggak suka.
Demikian juga para suami, tidak suka kalau istrinya membanding-bandingkan. Kamu nggak kayak dia sih. Mobil, kaya, perhatian, ngajak healing ke Singapura, ke Italia, Palestina, Gaza, dan seterusnya. Kamu nggak kayak dia sih. Nggak suka. Saudara. Yang membuat kita tidak mengucap syukur kenapa? Karena suka membanding-bandingkan dengan yang lebih. Aku nggak kayak dia ya. Karena dia punya rumah mewah. Saya kalau mau enggak mengucap syukur, saya akan banding-bandingkan. Saya kok enggak kayak pendeta A. Wow, terkenal, diundang kemana-mana. Saya punya peluang untuk saya mengeluh. Tapi saya enggak mau mengeluh. Saya bersyukur. Saya bersyukur. Punya rumah yang enggak luas, saya bersyukur. Ya, punya anak meskipun dua-duanya putri, saya bersyukur. Loh sampai sekarang ada loh saudaraku. Orang itu bilang gini, Pak Bambang anaknya berapa? 2. Putra atau putri? Putri. Dua-duanya putri? Putri. Pak Bambang masih jos. Loh, maksudnya? Istri masih jos. Loh ekstra jos apa piye iki? Ya enggak, masih muda, bisa toh? Yo bisa. Ayo Pak Bambang, cari laki Pak Bambang. Dapat laki nih apa? Lek ora oleh laki piye? Saya bilang enggak, sudah. Putri pun cewek, wanita, gadis adalah anugerah Tuhan. Saya mensyukuri itu. Meskipun ada yang ngejar, ayo harus laki. Enggak, jangan membanding-bandingkan saudara. Lihat Tuhan melakukan perkara ajaib. Kita bersyukur kita ada ini. Lea bersyukur. Ini ungkapan hati Lea. Dan kita lihat happy endingnya ya. Happy endingnya. Ini cepat happy endingnya ini. Kehidupan Lea berbuah sangat manis di akhirnya. Kenapa? Karena Lea ini memiliki 3 happy ending dan tidak lama ini. Yang pertama berkat Lea lebih banyak dari Rahel. Sangat banyak. Karena Lea itu punya 8 anak. Iya punya 8 anak. Anak aslinya 6. Anak yang tidak asli 2. Maksudnya anak yang tidak asli gimana Pak? Karena orang Yahudi zaman dulu kalau nyonyanya punya budak perempuannya diambil oleh tuannya dengan seizin nyonyanya, maka anak dari budak perempuan ini menjadi milik nyonyanya. Ingat kisah Sarah dan Hagar? Jadi seperti itu saudara. Jadi dari budaknya dapat 2 anak, Leanya punya 6 anak. Kalau saudara perhatikan, tadi kita baca ayatnya. Sesudah itu ini, ia tidak, anaknya 4 loh. Kalau saudara cek di Google sejarah, Lea ini punya tambah lagi 2 anak, ya, 2 anak asli ya, terus 2 anaknya dari budaknya ini. Ternyata kata-kata sesudah itu ia tidak melahirkan lagi karena tidak dijamah suaminya. Suaminya emoh, gitu ya. Suaminya apa? Emoh. Suaminya cintanya ke Rahel. Nggak tahu gimana ceritanya, akhirnya suaminya setelah sekian tahun menghampiri Lea lagi dan punya 2 anak. Jadi bukan berarti dia tidak melahirkan lagi, enggak. Ini artinya suaminya tidak mendekatinya lagi. Nah, sedangkan Rahel itu punya 2 anak. 4. Yang 2 itu juga dari budaknya. Jadi happy endingnya Lea. Orang zaman dulu punya banyak anak, banyak rezeki. Ingat ya zaman dulu. Lea punya 8, Rahel punya 4. Berkatnya lebih banyak Lea. Zaman dulu. Nggak tahu kalau zaman sekarang berapa. Saya punya teman saudaraku ya. Anaknya itu berapa ya? 6 ya. 6 ya. Wih, foto keluarga. Hari gini anaknya 6 saudaraku. Wakai saudaraku ya. Wow. Mama saya itu 11 bersaudara. 15 bersaudara, mati 4. Tinggal 11. Ya, mama saya. Jadi sekarang kan ada 11 ya, 11 bersaudara. Kalau Sincia, ruame, saudaraku ya. Cucu, cicit, sepupu, menantu ngumpul, ruame, saudaraku ya. Bisa buat gereja. Nah, berkatnya lebih banyak. Itu happy endingnya. Jadi kalau misalnya tanding-tandingan sama Rahel, Hel, alah 8. Wah, ya. Itu ukurannya gitu. Yang kedua, happy endingnya Lea adalah Tuhan membuat kehidupan Lea yang pahit itu diubah menjadi manis. Happy endingnya adalah Lea memiliki generasi yang hebat. Jago. Generasi yang, ciamik.
Yang pertama generasi imam. Karena imam yang melayani di bait Allah itu keturunan Lewi. Siapa Lewi? Anaknya Lea. Salah satunya kalau diurut Lea, Lewi, terus ada namanya Harun. Yang membebaskan orang Israel dari Mesir siapa namanya? Musa. Musa itu orang Lewi. Karena Musa dan Harun itu dua bersaudara. Ya. Kalau saya bukan orang Lewi, saya orang Indonesia. Nah, jadi ini orang Lewi, generasi yang hebat. Bukan hanya generasi imam, tapi keturunan Lea menjadi generasi raja, yaitu Daud. Generasi raja. Daud itu dari suku Yehuda. Wah, luar biasa, saudara. Dan yang paling hebat, luar biasa, terkenal sepanjang sejarah, terkenal sepanjang masa, juru selamat kita, Yesus. Dia disebutkan singa dari Yehuda. Saudara tarik ke atas Matius pasal 1. Yesus tarik ke atas, nanti ada dari Daud. Tarik ke atas, saudaraku. Yaitu keturunan Yehuda. Luar biasa. Ini kalau Lea tahu. Yesus, Daud, dan seterusnya. Lea itu gini. Hidupku memang pahit ya dibanding Rahel. Aku enggak cantik. Tapi keturunanku hebat. Dari Lewi, dari keturunan Yehuda, hebat. Saudara mungkin hidup saudara hari-hari ini lagi susah. Jangan menyerah, miliki sikap hati yang benar. Dan yang ketiga, yang terakhir, hidup Lea sangat happy endingnya itu so sweet. Kenapa dikatakan so sweet? Karena, nggak usah dibuka ya, Kejadian 49 ayat 29 sampai 33. Yakob bilang begini, Lea sudah meninggal, Yakob bilang begini kepada anaknya, ya, bilang gini, nanti kalau papa meninggal, Yakob ya, kalau papa meninggal, nggak usah dikuburkan di keputih, babat jerawat, nggak usah, ya nggak usah, kuburkan deket mama. Mama mana? Pak, mama kan ada dua, Lea sama Rahel, deket sama Lea. Wah itu loh ya, padahal yang dicintai Rahel. Tapi Yakub bilang gini, kalau papa meninggal, papa mau satu kuburan dengan Lea. Saudara bisa baca dalam Kejadian 49 ayat 29 sampai 33. Bukan hanya Lea happy endingnya so sweet, dia satu kuburan dengan Yakub, tapi itu dengan semua nenek moyang. Satu kuburan itu ada Abraham, ada Sarah, ada Ishak, ada Ribka. Jadi ada mama papanya Yakub, ada mak engkongnya Yakub, satu kuburan. Lea di situ. Sangat so sweet, saudara. Akhirnya Yakub dijamah hatinya oleh Tuhan. Dan Yakub mengingat Lea. Yakub cinta kepada Lea. Sedangkan Rahel gimana? Ya Rahel beda, kuburannya enggak di situ. Rahel itu di Bethlehem. Beda, saudara. Kehidupan yang pahit Lea diubah Tuhan sangat manis. Memiliki berkat lebih banyak, keturunannya hebat, happy ending hidupnya, akhirnya bersatu dengan suaminya, saudara. Saudaraku, saya undang pemusik untuk maju ke depan. Ada sebuah cerita. Saya tutup. Seorang kakek, ada seorang kakek yang berdoa setiap malam. Kakek ini orang sederhana, bukan orang yang sangat kaya, bukan. Ya, bahkan kakek ini hanya tukang kayu. Ya, kakek ini tukang kayu, buat kursi, buat meja, buat lemari, gitu saudaraku ya. Nah, setiap malam kakek ini berdoa dan dia satu kamar dengan cucunya. Maka cucunya tanya, "Kek, doa apa sih? Setiap malam duduk, diem, bersila, doa toh?" "Iya doa." "Doa apa?" Kakek ini bilang, "Doa supaya anak, menantu, cucu, semua keturunanku nanti melayani Tuhan. Semua keturunanku cinta Tuhan, hidup takut akan Tuhan." Oh, yang namanya cucu ini ya, masih kecil jadi, oh ya. Besoknya lagi dilihat tuh kakeknya doa lagi. Besok paginya tanya, "Kek, masih doa yang sama?" "Iya, masih doa yang sama." Doa supaya keturunannya semuanya cinta Tuhan. Selang beberapa puluh tahun berikutnya, kakek ini meninggal. Kakek ini meninggal dan saya lihat kehidupan kakek ini kisah nyata, saudara. Saya melihat setelah berapa tahun kehidupan kakek ini, saya lihat anak, menantu, cucu, cicit. Siapa lagi ya? Di bawah cicit apa ya? Cucu, cicit, mosok cocot? Enggak dong. Mosok cacat? Ya sudahlah, pokoknya itulah. Wah, buyut ya?
Enggak tahu lah apa pokoknya ya. Saya lihat cinta Tuhan semua. Doanya kakek ini dijawab Tuhan. Anaknya ada yang jadi gembala di GPPS. Ada yang jadi gembala di GPJ, Gereja Pusat Jakarta. Ada yang jadi gembala di JKI. Cucunya ada yang jadi, meskipun tidak jadi gembala, tapi ada yang jadi pelayan Tuhan. Ada yang jadi guru sekolah minggu, ada yang jadi pemusik, ada yang jadi youth pastor di GMS. Cicitnya juga begitu, semuanya melayani Tuhan. Cucu menantunya, ada yang jadi pendeta GAB yang sedang khotbah ini. Terus, saudara. Ya itu. Kok saya tahu? Iya, karena itu kakeknya istri saya. Saya sempat ketemu sama Engkong. Setiap pagi Engkong ini baca Alkitab. Alkitabnya gawedi. Seukuran itu loh, seukuran bantal itu loh. Betul, Alkitabnya seukuran itu, gawedi. Saudara. Tapi dia tidak pernah setiap pagi tidak baca Alkitab. Selalu baca Alkitab. Dan kalau doa ditanya oleh cucunya, yaitu istri saya, jawabannya supaya seluruh keturunannya melayani Tuhan. Meskipun tidak jadi pendeta, tidak jadi gembala, tapi tadi ada yang pemusik, ada yang guru sekolah minggu, ada yang jadi pendeta dan sebagainya. Saudara, saya nggak tahu kehidupan apa yang kita alami hari-hari ini. Saya minta Ciki. Ya, tapi ayo miliki sikap hati yang benar. Tuhan memperhatikanmu, Tuhan mendengarmu, jangan menyerah, terus bersyukur. Ada sebuah pujian, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari kita bangkit berdiri, katakan, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam. Oh, takkan pernah terlambat, takkan pernah terlambat. Kami percaya Tuhan, Kau pasti menolong kami. Kau setia menjaga kami. Amin. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari semuanya kita menutup mata, responi firman Tuhan. Engkau yang membutuhkan Tuhan, yang hari-hari ini engkau sedang merasa susah hidupmu, engkau punya pergumulan yang tidak henti-hentinya. Ingat, Lea diperhatikan Tuhan, Lea didengarkan Tuhan, Lea tidak menyerah dan dia mengucap syukur. Mari kita miliki sikap hati seperti Lea. Angkat tanganmu, percaya Tuhan melihatmu, Tuhan ada di sini, Dia mau menolongmu. Bersama kita katakan dengan lembut, tak akan pernah terlambat pertolonganmu. Inilah iman kami Tuhan, takkan pernah terlambat pertolongan. Amin, amin. Kami mengangkat tangan kami percaya, yes, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Ya Tuhan, sebab Engkau Allah, Kau selalu memberi yang terbaik di dalam hidupku. Oh, takkan pernah terlambat, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat
takkan pernah terlelap, Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Beri sorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Sebab Engkau Allah yang terbaik, yang mengerti kondisi hidup kami hari-hari ini Bapa. Engkau Allah yang memperhatikan, Engkau Allah yang mendengar setiap apa yang menjadi seruan doa kami hari-hari ini Bapa. Ajar kami terus untuk kami memiliki sikap hati yang juga mau untuk tidak menyerah, pantang menyerah. Dan kami terus belajar mengucap syukur dalam segala hal yang hari ini sedang kami alami, sedang kami nikmati dalam mengiring Engkau selama hidup kami Bapa. Terus pakai hidup kami Bapa untuk melihat rencana yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi setiap kami Bapa. Mungkin hari ini kami belum melihat happy endingnya Bapa, tapi terus sambil menanti-nantikan pertolongan-Mu, kami terus dekat dengan Engkau, terus mau mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami Bapa. Engkau memberkati Bapak Bambang yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dengan hikmat yang daripada Engkau Bapa, terus Engkau memakai hamba-Mu ini dengan luar biasa. Pemakaian Tuhan atas kehidupan hamba-Mu ini terus Kau nyatakan Bapa, sehingga Bapa biarlah nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan hamba-Mu ini Bapa. Dan setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah kami keluar dari tempat ini juga boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah kami juga memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sambil mendengarkan pengumuman, persembahan boleh dijalankan. Terima kasih buat penyampaian firman Tuhannya Pak Bambang. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Pengumumannya untuk boleh kita simak bersama-sama, yaitu Sabtu ini atau Sabtu depan ini kita ada doa puasa jam 10 pagi hingga sampai selesai, dan kemudian jam 6:30-nya ada ibadah komsel di hari Sabtunya. Teman-teman youth boleh gabung di ibadah komsel di GAB Miracle Center, dan di hari Minggunya ada ibadah raya jam 9 pagi sampai selesai. Ibadah raya disertai ibadah sekolah minggu dan ibadah teens. Dan juga di jam 12 siangnya ada ibadah youth jam 12 siang hingga sampai selesai. Dan ibadah raya dan ibadah youth akan dilayani oleh Bapak Doni Tatimu. Dan hari Kamis depan kita bertemu jam 7 malam di tempat ini. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita mau akhiri ibadah ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Ada hambanya, katakan. Segala pujian
Bapa, kami datang ke hadirat-Mu, kami datang menyembah Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang memperhatikan seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur kalau Tuhan masih berikan kami kesempatan, kami boleh beribadah doa malam, kami boleh datang memuji, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih buat kasih kebaikan, anugerah, kemurahan Tuhan. Lebih daripada itu terima kasih buat kebenaran firman-Mu, Tuhan mengingatkan kami kembali. Apapun mungkin yang kami hadapi hari ini, apapun yang Tuhan izinkan kami alami hari-hari ini, tapi biarlah lewat kebenaran firman-Mu, iman kami dibangun kembali bahwa Tuhan itu tetap memperhatikan, Tuhan itu tetap menilik seluruh kehidupan kami. Bahkan Tuhan itu melihat respon kami yang benar di hadapan Tuhan. Sampai pada waktunya satu kali waktu kelak, kami melihat bahwa yang pahit Tuhan ubahkan menjadi manis dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang masih Tuhan berikan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini biarlah malam hari ini kami meteraikan dalam setiap loh hati kami. Kekuatan itu menyertai sepanjang hidup kami. Terima kasih, kami percaya bahwa Tuhan malam hari ini hadir. Memberkati setiap persembahan yang diberikan oleh umat Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberkati kehidupan mereka. Bahkan kami percaya bahwa Tuhan malam hari ini hadir. Mengedangkan tangannya memberkati kita semua. Angkatlah kedua tanganmu sidang jemaat Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati engkau. Damai sejahtera sukacita melimpah. Berkat rahmat-Nya menyertai seluruh hidupmu. Tuhan berikan kemenangan demi kemenangan. Pemulihan demi pemulihan dalam hidupmu. Roh Kudus menuntun, menolong, menghibur engkau dalam setiap musim hidupmu. Allah Bapa di surga menyertai engkau dengan segala kasih-Nya. Di dalam nama Yesus, biarlah seluruh berkat ini turun dalam hidupmu. Mari dengan iman kita sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat malam.